Ada wasiat dari orang tua, ini rumah ini diberikan kepada anak saya yang paling banyak mengabdi kepada saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan permasalahan waris ini, sering ada tiga istilah yang di masyarakat kita itu sering terjadi perbedaan. Yang pertama istilah hibah, yang kedua wasiat, yang ketiga itu waris. Ketiga istilah ini adalah berbeda gitu. Kalau berkenaan dengan hibah, itu adalah perkara pemberian biasa yang boleh diberikan kepada ahli waris, boleh juga diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Namun permasalahan hibah ini sering terjadi permasalahan ketika si yang punya harta itu meninggal dunia gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita selalu diingatkan agar masalah hibah ini tertulis. Ditulislah ya kepada siapa diberikan, ya, dan jumlahnya berapa, jelas dia. Udah itu ada saksi. Nah, itu hibah. Terus yang kedua wasiat. Wasiat itu terjadi kepada seseorang yang dia itu ada gejala-gejala sakit mau meninggal dunia. Maka dalam hal ini ini kita terhalang dengan monyet ini. Ayo monyet datang ya. Capek. Alhamdulillah kita ini mau menghalau monyet. Monyet ini dia ingin bersahabat dengan kita, tapi kita nggak bisa bersahabat dengan dia. Kenapa? Karena memang spesies kita berbeda. Salah waris itu ada tiga perspektif, ada tiga hal yang kadang-kadang terjadi salah pemahaman di mata masyarakat. Yang pertama tadi hibah. Jadi hibah itu adalah pemberian biasa yang boleh diberikan kepada ahli waris, boleh juga diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Itu udah clear itu ya. Terus yang kedua itu yang namanya wasiat. Wasiat itu kalau berkenaan dengan harta, kata Nabi, la wasiat li ahli waris. Tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Artinya kalau di ahli waris, dia tidak dapat wasiat. Yang dapat wasiat itu adalah orang yang bukan ahli waris. Dan jumlahnya pun tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini sering kita tengok di dalam masyarakat itu wasiat ini orang tua berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya nanti meninggal, ini rumah ini jangan dijual. Nah, kan sering itu ya. Nah, rumah ini nanti ini harus diberikan kepada anak yang paling kecil. Ini wasiat-wasiat seperti ini tidak boleh kita tunaikan. Karena memang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Nabi. Kalau wasiat itu diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Terus yang ketiga, yang disebut dengan waris. Sini. Waris itu terjadi, itu berkenaan dengan seseorang yang punya harta meninggal dunia, dan hartanya itu harus segera dibagi. Kita tengok masih ada ayah ibunya, ya. Kalau ada ayah ibunya, maka bahagian ayah ibunya itu dapat 1/6 kalau ada anak. 1/6 ayahnya, 1/6 ibunya kalau ada anaknya. Terus dibagi lagi kepada istrinya. Istrinya itu kemungkinannya 1/4 kalau tidak 1/8. Dapat 1/4 kalau tidak ada anak. 1/8 kalau ada anak. Dan Allah mewasiatkan. Ya, wasiat Allah kepada orang yang beriman. Mereka itu ya membagi harta warisnya itu sesuai dengan petunjuk ilmu faraid tadi. Ya. Dan kalau kita sempat misalnya melaksanakan perintah Allah ini dalam surah An-Nisa ayat 13, Allah akan memberikan surga kepada mereka. Amin. Ya. Sebaliknya ketika mereka itu tidak mau melaksanakannya, mereka durhaka dengan perintah Allah ini, mereka durhaka dengan hudud Allah ini bisa-bisa mereka itu mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah. Oleh karena itu marilah kita selaku orang yang beriman, kita tunaikan perintah Allah ini. Karena pada hakikatnya harta itu miliknya Allah. Allah yang punya. Kemudian Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga, kita usahakan, dan kita distribusikan sesuai dengan petunjuk Allah.
Dan ketika itu kita lakukan, insya Allah harta itu akan memberikan keberkahan. Harta itu bisa menjadi penyelamat. Dan bahkan harta itu bisa nanti mengantarkan kita kepada surganya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan. Ya, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita berhati-hati dengan harta ini. Kita jaga dia, mudah-mudahan bisa menjadi penolong bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.